Ciri-ciri orang buta tetapi menuntun amalan. Mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Hati-hati dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center yang senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya soleh solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah ciri-ciri orang yang seperti Ustadz, ilmunya belum cukup tetapi sudah berani menuntun amalan, ijazah doa dan sekaligus berfatwa. Mereka sesat dan menyesatkan, yaitu mereka sendiri tersesat karena masih buta, dan orang-orang yang mengikutinya akan tersesat pula. Tolong diberikan ciri-ciri orang yang seperti Ustadz itu. Bagaimana agar kami selamat tidak ikut tersesat? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita menjawab dari pertanyaan, mari kita bahas tentang satu hadis terlebih dahulu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqal, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu adallu. Yang artinya, innallaha sesungguhnya Allah la yaqbidu, yaitu tidak akan mencabut oleh dia Allah al-ilma pada ilmu pengetahuan Islam, intiza'an dengan suatu cabutan begitu saja, yang tazi'uhu yang mencabut oleh dia Allah pada ilmu minal ibadi dari hamba-hambanya, walakin akan tetapi yakbidu mencabut oleh dia Allah al-ilma pada ilmu agama Islam biqabdil ulama'i dengan cara mewafatkan, mematikan para ulama. Jadi kalau para ulama itu wafat berarti ilmunya ikut tercabut. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila tidak menyisakan oleh Allah aliman pada seorang yang alim pun di muka bumi ini, ittakhadhan nasu, maka menjadikanlah an-nasu oleh manusia-manusia yang bodoh, ru'usan pada pemimpin-pemimpin mereka, juhalan yang bodoh-bodoh. Karena memang yang mengangkat pemimpin bodoh itu orang-orang bodoh begitu loh. Orang-orang bodoh karena tidak tahu kan ilmu, tidak tahu kadar ilmu, maka orang yang sebenarnya nggak alim pun dianggap sebagai ustadz karena dia nggak ngerti. Makanya kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, karena yang menganggap dia sebagai ustadz itu ya orang-orang bodoh. Beda dengan orang alim, nanti akan tahu ciri-cirinya. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Lalu orang-orang yang bodoh itu ditanya tentang berbagai macam hal nih. Fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu orang-orang yang menjadi ustadz gedungan itu akan memberikan fatwa, memberikan tuntunan, amalan bi ghairi ilmin, dengan tanpa dasar ilmu sama sekali. Fadallu, maka mereka sesat. Mereka itu sesat kata Rasulullah karena mereka masih buta. Lah orang buta menuntun orang-orang, coba bagaimana? Coba kita renungkan, ada orang buta nih menuntun banyak orang, kira-kira mau diajak kemana? Lah wong yang menuntun buta, seharusnya orang buta itu butuh tuntunan. Jangan sampai yang masih buta malah memberikan tuntunan, mau dituntun kemana? Fa'adhallu, dan akan menyesatkan banyak orang. Jadi fadhallu artinya mereka sendiri sesat karena masih buta. Wa'adhallu, dan mereka juga akan menyesatkan banyak orang. Ini sabda Rasulullah SAW, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesusahannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada redaksi muttafaqun alaih artinya adalah kesepakatan atas hadis itu oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan sebelum kami tunjukkan ciri-cirinya,
maka kami berikan warning nih, warning terlebih dahulu. Peringatan, kita tidak boleh menghukumi si fulan sesat atau tidak sebelum kita menguasai ilmunya lebih dalam. Karena rumusnya nih, la ya'riful waliya illal waliyu. Tidak akan bisa mengetahui seorang wali kecuali oleh seorang wali juga. Wala ya'riful alima illal alimu, dan tidak akan mengetahui pada orang yang alim kecuali oleh orang yang alim juga. Wala ya'rifu dzal hikmati illa dzul hikmati, dan tidak akan mengetahui pada orang yang memiliki hikmah kecuali orang yang memiliki hikmah juga. Anak TK nih masih dianggap bodoh oleh anak SD. Anak SD masih dianggap bodoh oleh anak SMP. Anak SMP masih dianggap bodoh oleh anak SMA. Anak SMA masih dianggap bodoh oleh anak yang sudah kuliah atau sarjana. Jadi ilmu itu bertingkat-tingkat. Makanya yang boleh menghukumi adalah orang yang memiliki kemampuan yang sama. Seorang ahli komputer nih misalnya, yang bisa menilai ya ahli komputer yang di atasnya. Orang yang ahli musik misalnya gitar, yang bisa menilai main gitarnya dia bagus atau tidak adalah orang yang ahli gitar yang di atasnya. Sama dengan orang yang membahas agama nih. Maka yang bisa menilai, berhak menilai adalah orang yang juga ahli agama di atasnya. Oleh sebab itu perhatikanlah ciri-ciri orang yang dianggap ustadz, dianggap nih, yang anggap siapa? Orang-orang bodoh kan, orang-orang awam yang menganggap. Dianggap ustadz tetapi sebenarnya dia bukan ustadz. Dan kalau seandainya dia mengajarkan ilmu sesuai kemampuannya ya nggak masalah. Maksudnya bagaimana? Mengajarkan ilmu sesuai kemampuannya itu misalnya gini, taunya dia baru membaca Al-Quran, baru membaca saja. Maka ajarkan membaca Al-Quran. Taunya dia baru membaca Iqra, ya ajarkan Iqra, nggak usah kemana-mana gitu loh, nggak usah melampaui batas. Ya ini masalahnya kalau sudah melampaui batas, maka perhatikan di ciri-ciri. Kalau dia sudah memberikan ijazah amalan-amalan, perhatikan yang pertama ciri-cirinya. Dia harus menampakkan, menunjukkan dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Ini yang pertama. Karena Islam itu berdalil, punya dalil dari Al-Quran dan hadis. Mana dalilnya Quran dan hadis? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus berani menerjemah perkata, perlafat. Perlafat mampukah dia? Benarkah dia menerjemahkan perkata itu? Karena lafat Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Jangan-jangan dia nggak ngerti bahasa Arab. Kan banyak tuh ijazah-ijazah yang ngawur. Salamun Sulaiman alaikum. Ini ngawur ini, bisa syirik. Salamun Sulaiman alaikum. Ada Sulaiman alaikum, padahal assalam itu adalah asmaul husna. Assalamualaikum itu Allah alaikum atas kalian. Assalam itu asmaul husna. Ya kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Assalam. Jadi ada itu yang ngasih amalan Salamun Sulaiman alaikum. Masya Allah, ini yang ngasih ajaran ini orang buta. Orang buta tapi ngaji ajaran kepada orang lain. Ada lagi kun fayakun. Kun itu fi'il amar, yang ada fa'ilnya anta. Tetapi dibikin amalan kunha, kunhi, kunhu, kunhi, kan macam-macam sampai kuntul, kuntal, kuntil dan seterusnya. Ini sesat menyesatkan. Oleh sebab itulah perhatikan nih ciri-ciri orang buta menuntun ilmu agama dan bahkan memberi ijazah. Minimal dua ciri-ciri yang harus diketahui, yaitu yang pertama, dia tidak mampu menunjukkan dalil dari Al-Quran dan dalil Al-Hadis atau dalil dari qaul dari para ulama beserta menunjukkan nama kitabnya. Nama kitabnya apa nih? Halaman berapa? Juz berapa begitu? Ya minimal nama kitabnya lah dan nama pengarangnya. Kemudian yang kedua, dia tidak mampu menterjemah perkata. Setiap doa atau zikir yang dijazahkan dia ngawur sak ngawur-ngawurnya. Kalau orang awam kan tidak tahu, yang tahu adalah para ulama nih. Jika kedua hal ini tidak mampu dilakukan, maka sebaiknya tinggalkan dan jangan diikuti karena dia sesat menyesatkan. Demikianlah jawaban kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.